Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2041, katakan. Krisantemum mendesah emosional. Kondisi klan Mistku saat ini tidak begitu baik. Kekaisaran mortal berkembang pesat, tetapi kita bahkan bukan klan tingkat 1. Pada saat yang sama, sekte kabut air tumbuh semakin kuat dan telah lepas dari lingkup pengaruh kita. Siapa yang tahu bagaimana si jalang Jasmine itu berhasil tumbuh begitu kuat dalam waktu yang begitu singkat? Krisantemum tampak tidak berbeda dengan seorang istri yang mengeluh dengan penuh kasih kepada suaminya. Ia bahkan meluangkan waktu untuk menuntun suaminya ke kamar tidur mereka, seolah-olah berkata dalam hati bahwa ia akan membalas kebaikan suaminya jika ia membantunya meredakan kekhawatirannya. Hanya untuk saat ini, anak mencoba menenangkannya. Dengan aku di sini, bagaimana mungkin klan Mismu tetap tidak memiliki peringkat untuk waktu yang lama? Terutama sekarang setelah aku keluar dari pengasingan. Itulah yang selalu mereka katakan kepada kita. Tetapi tidakkah kalian menyadari perubahan di langit di atas sana? Krisantemum menunjuk keluar jendela. Di luar sana, matahari hampir tak terlihat. Malam yang tak kunjung tiba menyelimuti alam fana. Tak ada pagi dan tak ada malam, yang ada hanya cahaya redup yang terus-menerus memenuhi udara dengan suasana muram. Tampaknya selama berlangsungnya perang antara yang baru dan yang lama ini, manusia akan mengalami kondisi seperti penjara yang sama seperti yang dialami oleh mereka yang berada di medan perang kuno. Hal ini menjadi semacam peringatan agar mereka menanggapi masalah ini dengan serius. Tentu saja, kota-kota kekaisaran mortal tidak tampak seperti ini. Dion telah lama memasang susunan untuk memberi rakyatnya simulasi siang dan malam yang normal. Namun, tampaknya klan Mist tidak menerima perlakuan yang sama. Kenyataannya adalah Dion telah menawarkan hal ini kepada mereka, tetapi mereka menolaknya. Ada dua alasan untuk ini. Pertama, mereka takut Dion akan menggunakan ini sebagai kesempatan untuk mengawasi mereka. Kedua, mereka ingin mencari alasan untuk menebar keraguan di antara penduduk yang berada di bawah tanggung jawab mereka tentang Kaisar Sacharo. Tentu saja, Dion tahu semua ini dan dapat dengan mudah melihat mereka. Namun, karena ia telah setuju untuk mengizinkan mereka masuk ke kekaisarannya untuk sementara waktu, ia mencibir dan menerima penolakan mereka. Lagi pula, tidak baik memaksa orang-orangnya melakukan sesuatu yang tidak mereka inginkan. Tampaknya mereka sudah mencoba memanfaatkan permainan pikiran ini sekarang. Apalagi tujuan Krisantemum menunjukkan suasana suram mereka kepada anak, Anda dapat melihat dengan jelas bahwa medan perang kuno telah turun. Bukankah suamiku adalah dewa sejati? Bukankah suamiku telah membangkitkan garis keturunan malaikatnya? Bukankah suamiku berusia di bawah 1000 tahun? Jadi mengapa suamiku ada di sini tanpa kesempatan untuk membuat namanya terkenal? Sedangkan Kaisar Sacharo dan keluarganya berkembang pesat. Mungkinkah klan Sacharo adalah satu-satunya yang diizinkan memiliki orang jenius? Apakah mereka satu-satunya yang diizinkan memegang kekuasaan sekarang? Apakah harapan dan impian orang lain tidak lagi penting? Krisantemum tidak perlu bertindak. Kemarahannya nyata. Klan kabutnya telah merencanakan dan menunggu selama triliunan tahun. Siapa yang tahu berapa banyak gadis muda seperti dia yang menderita demi mereka? Dia termasuk orang yang beruntung. Dia benar-benar mencintai suaminya, dia menikmati menjadi istri dewa sejati. Paling tidak, dia tidak dipaksa menikah dengan pedagang gendut jelek demi mengumpulkan kekayaan keluarga mereka seperti yang dialami beberapa leluhurnya di masa lalu. Namun semenjak kemunculan Dion, perawakan anak semakin merosot hingga akhirnya tampak seolah-olah mereka tidak akan pernah mampu mengangkat kepalanya lagi. Kami dijanjikan kesempatan untuk meningkatkan prestasi kami suatu hari nanti oleh klan tingkat 1 dan seterusnya. Namun, bagaimana kami bisa mendapatkan prestasi jika kami tidak diizinkan untuk bertempur? Apakah Kaisar Sacharo ini menganggap kami bodoh? Bagaimana kami bisa menerima ini begitu saja? Dada Krisantemum terangkat penuh amarah saat dia sampai di pintu kamar tidur mereka. Meskipun dia terus mengulang nama Dion, setiap kali dia berbicara, dia sebenarnya mengingat Ri. Sejak Ri muncul, semua perhatiannya telah direnggut. Sejak hari itu dia mengambil warisan sekte kabut air dari lembah para jenius. HMPH, bukankah aku lebih baik darimu? Setidaknya aku tidak perlu berbagi suamiku. Anak mendesah. Jadi, apa yang kau inginkan dariku? Cara Kaisar Sacharo terlalu hebat. Jika dia tidak ingin kita mendapatkan pahala, tidak banyak yang bisa kita lakukan. Kan, kesempatan terbaik kita adalah menunggu sampai dia melampaui batas dan kemudian memanfaatkannya untuk menghancurkan apa yang telah dia bangun. Ide suamiku bagus, tetapi bahkan setelah dia pergi, pengaruhnya akan terlalu besar. Teknik alkimia miliknya akan diwariskan kepada keturunannya. Susunan formasinya tidak akan rusak selama jutaan tahun, dan semua sumber daya yang telah dikumpulkannya akan terus menguntungkan inti klan Sacharo. Bahkan jika kita menunggu,
kemungkinan besar salah satu klan istrinya yang akan mengambil keuntungan paling banyak dan bukan kita. Jika kita ingin bangkit lagi, kita perlu menggunakan klan gagal itu sebagai pisau kita. Hanya ketika klan Sacharo cukup lemah barulah kita punya kesempatan. Alis anak berkerut. Berkolusi dengan klan gagal? Apa kau gila? Suamiku, jangan marah. Krisantemum berkata lembut, menariknya ke tempat tidur dan menggigiti cuping telinganya. Dengarkan apa yang dikatakan istri kecilmu ini. Siapa kamu? Berani menyerang klan dewa kami? Kata-kata yang seharusnya dipenuhi amarah dan kemarahan itu sama sekali tidak mengandung emosi. Seolah-olah bukan klan orang ini yang diserang sama sekali, melainkan dia adalah pengamat luar. Klan dewa selalu seperti ini. Mereka tampak tidak berbeda dari cyborg. Kulit mereka berwarna emas yang tidak alami, tatapan mereka lebih seperti mati daripada hidup, dan bahkan gerakan mereka tampak kaku di luar pertempuran. Jika bukan karena fakta bahwa Dion telah membunuh salah satu dari mereka sebelumnya untuk melihat daging dan darah yang menyusun tubuh mereka, dia akan benar-benar mengira mereka adalah robot humanoid. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2042, tidak mungkin. Meskipun demikian, aura mereka yang mengesankan tidak dapat disangkal. Hanya saja, sangat disayangkan bahwa lawan mereka adalah Dion. Dion berdiri di langit, istri-istrinya di sampingnya. Madeline dan Clara berdiri di sebelah kanannya, Ri dan Amporae berdiri di sebelah kirinya, kehadiran Supremes yang menindas terpancar dari masing-masing dari mereka. Saya berani. Dion menjawab dengan tenang. Menurut saya, klan dewa Anda sebaiknya tidak ada lagi. Aku benar-benar bingung dengan kebodohanmu. Sang dewa memiringkan kepalanya seolah mencoba memahami Dion. Kau ingin menantang klan kita hanya dengan satu penguasa? Mata dewa tertuju pada Madeline. Dari indranya, dia tahu bahwa Madeline adalah satu-satunya yang memancarkan aura seorang penguasa. 3 wanita lainnya hanyalah penguasa tertinggi. Dan, pria yang memimpin mereka semua hanyalah seorang ahli Dao. Mengapa para wanita ini mengikutinya? Dia tidak mengerti. Yang tidak diketahuinya adalah Madeline bukanlah seorang overlord biasa. Biasanya, mereka yang berhasil menembus aspek pemahaman hanya akan melakukannya dengan satu kemauan. Namun, Madeline telah melakukannya untuk kehendak reinkarnasi terlebih dahulu, dan bertahun-tahun kemudian memahami kehendak kehidupan. Bahkan tanpa berhasil mencapai alam overlord dengan tubuhnya saat ini, dia sudah tidak lebih lemah dari 2 overlord berfaset. Tentu saja, tidak seorang pun akan menduga hal seperti itu. Hampir mustahil untuk berhasil dalam 1, apalagi 2. Dewa itu tidak salah karena merasa bingung. 7 penguasa klan mereka bukanlah rahasia. Meskipun jumlah itu telah turun menjadi 6 setelah kematian salah satu dari mereka, mereka masih memiliki 4 penguasa satu sisi dan 2 penguasa 2 sisi. Selain mereka, mereka punya lusinan maha tinggi, ratusan maharaja, dan jumlah maharaja di alam keberadaan tinggi jumlahnya hampir 2 kali lipat. Namun, dilihat dari barisan di hadapan mereka, lawan memiliki 3 Supremes dan 1 Overlord. Ada Supremes lain di bawah mereka, tetapi totalnya tidak melebihi 20. Yang lain mungkin mulai mengejek. Namun, emosi mengejek seperti itu bukanlah bagian dari budaya ras dewa. Mereka hanya dibuat bingung oleh kebodohan lawan mereka. Kakak, sepertinya mereka memandang rendah kita. Tawa Zaire terdengar di medan perang. Di sampingnya, Damaris bersemangat untuk maju. Mata beningnya berkedip-kedip penuh semangat bertempur. Dia tidak sendirian dalam perasaannya. Hal ini hanya memperdalam kebingungan ras dewa. Biasanya, para bawahan akan menyadari kebodohan pemimpin mereka. Namun kali ini, mereka benar-benar mendukungnya. Tidak ada yang tampak masuk akal. 3 naga kaisar meliuk-liuk ke langit, kepala mereka yang menjulang tinggi hampir tertutup oleh awan di atas. Raungan mereka menandakan kebangkitan sebuah kerajaan kuno, seolah-olah dewa yang telah lama hilang telah bangkit dari abu, siap memaksa dunia mengingat namanya. Benar saja, dari puluhan ribu, bahkan jutaan Wyvern, hanya 3 yang berhasil. Yang lainnya gagal dalam kasus terbaik, dan yang terburuk, mereka mati saat mencoba menyeberang. Namun, yang tersisa hanyalah 3 ular besar dengan tatapan mata tua yang menusuk jiwa. Tulang tengkorak mereka membentuk benjolan dan alur yang mengingatkan pada mahkota sisik dan tulang. Tubuh mereka membentang lebih dari 1 kilometer, menjulang di atas medan perang seperti para penguasa suatu era. Dalam legenda dunia fana, ular dunia hadir di antara alam halus dan kenyataan, melilit bumi dan mengakibatkan gempa bumi dengan getaran tubuhnya. Namun, sebenarnya kemampuan mereka jauh lebih menakutkan dari ini. Mereka dikenal sebagai ular dunia karena suatu alasan. Medan perang kuno bergetar. Tiba-tiba, para penguasa ras dewa mengerutkan kening. Mereka tiba-tiba menyadari bahwa tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, mereka tidak dapat memperluas indera mereka melewati 10 radius kilometer. Mustahil. Memanipulasi ruang penjara ini bahkan di luar kemampuan penguasa 3 sisi. Kebingungan dewa berubah menjadi serius dalam sekejap.
Dia keluar dari klan sendirian karena dia tidak percaya orang lain perlu mengambil tindakan. Dia sebagai penguasa dua sisi yang sendirian seharusnya mampu menangani ini dengan mudah. Namun kini ia memahami betapa seriusnya situasi ini. Ia mungkin bukan seorang kultivator jalur jiwa, tetapi indera ketuhanannya masih di luar jangkauan cara normal. Ia samar-samar dapat merasakan bahwa ini bukanlah penghalang, melainkan dunia yang sama sekali baru. Seolah-olah mereka telah meninggalkan dunia fana dan memasuki dunia yang sama sekali baru. Dengan satu pikiran, suara SHIING tajam dari sayap logamnya yang melebar bagaikan tembakan pertama yang dilepaskan dalam perang. Namun, bagi dunia luar, itu seperti klan dewa telah menghilang begitu saja dari muka medan perang kuno. Sang dewa ras penguasa berlari ke arah Madeline. "Hei, siapa yang bilang kau berkelahi dengan istriku?" tanya Dion sambil tersenyum tipis. Sebelum dewa ras penguasa bisa bereaksi, Dion telah muncul di hadapannya dalam sekejap, membuatnya benar-benar lengah. Dalam benak dewa ras penguasa, bahkan ahli Dao puncak terkuat sepanjang sejarah hanya sekuat Valen. Bagaimana dia bisa menebak bahwa Dion bisa melompati bukan hanya setengah alam itu, tetapi 3 alam bahkan melampauinya? Ledakan. Telapak tangan dan sayap saling beradu, namun saat sang penguasa ras dewa tetap berada di posisinya, Dion terpaksa mengambil beberapa langkah mundur di udara. Meskipun demikian, hasilnya tetap saja sang dewa ras penguasa yang memiliki ekspresi khawatir. Dion menggoyangkan tangannya seolah sedang memijat nyeri di pergelangan tangannya. "Hanya kamu?" tanya Dion penasaran. Karena kalau begitu, ini akan jauh lebih membosankan daripada yang kukira. Bahkan saat Dion berbicara, pasukan mortal di bawah melancarkan serangan mereka. Dengan seorang penguasa di Madeline yang memimpin jalan, mereka yang berada di bawah alam penguasa tidak lebih dari sekadar umpan. Dion tidak lagi dalam kondisi di mana ia harus mengkhawatirkan jumlah. Di masa lalu, ia akan memikirkan cara untuk mengasimilasi para dewa ke dalam pasukannya. Namun, dirinya yang sekarang tidak peduli. Mengapa bergantung pada orang lain ketika warga Kekaisaran Fana telah tumbuh ke tingkat seperti itu? Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2043, tidak adil. Kemanapun Dion memandang di medan perang, ada bakat lain yang bersinar. Awaif dan Stella bagaikan sepasang wanita cantik jelita, yang satu dilingkari api biru dan merah, yang lain bertanduk putih indah yang memberinya daya tarik eksotis. Di bawah pimpinan suami mereka dan putra baptis Dion, Sarit, mereka memimpin pasukan Mino dan Belmont dengan senyuman di wajah mereka. Membabat habis banyak dewa dan menjadikan nama baik kelas mereka sebagai bahan tertawaan. Sarit sendiri mengayunkan 2 kapak perang besar yang 2 kali lebih besar dari tubuhnya sendiri. Kulitnya yang coklat tua berkilauan karena keringat dan darah, tetapi yang terakhir itu bukan darahnya sendiri. Setiap ayunan tampaknya menciptakan ilusi bulan sabit, menyandingkan pemandangan indah dengan pembunuhan berdarah. Di sisi lain medan perang, Dion, 3 muridnya, membuatnya bangga. Dia telah bekerja keras selama hampir seabad terakhir, tetapi hasilnya terbukti. Kekuatan fisik Braham sudah di luar nalar. Setelah menjadi Supreme, tentu saja ia mengejar jalan untuk menjadi penguasa segi tubuh. Sayangnya, gurunya melarangnya untuk menerobos sampai ia pertama kali menjadi penguasa segi jiwa. Tampaknya dengan setiap gerakannya, ia melampiaskan rasa frustrasi yang tidak dapat ia luapkan pada Dion kepada musuh berkulit keemasan di hadapannya. Tinjunya membawa kekuatan dunia, mengguncang tanah tempat mereka berdiri dengan setiap koneksi yang pasti. Gaya bertarung Pejisel tidak sesederhana kelihatannya. Bahkan, penampilannya sama sekali tidak mirip dengan dirinya yang sebenarnya. Kulitnya berwarna emas, sayap metalik menghiasi punggungnya, dan ekspresinya menjadi sedingin dan tanpa emosi seperti para dewa. Dia tiba-tiba mengerti semua kekuatan dan kelemahan mereka dalam sekejap. Mereka sangat kalkulatif, kecepatan berpikir mereka beberapa kali lipat dari manusia normal. Selain itu, mereka tidak hanya tampak seperti robot, tetapi mereka sebenarnya sebagian adalah cyborg. Tentu saja, ini bukan dalam artian bahwa mereka memiliki sirkuit, tetapi lebih pada bahwa mereka telah menyerap segala macam biji ke dalam diri mereka untuk memperkuat tubuh mereka. Suara metalik dari sayap mereka bukan hanya untuk pertunjukan, itu adalah hasil dari beberapa tahun penempaan dan menjadi kebanggaan setiap orang dari ras dewa. Namun, kelemahan mereka juga mencolok. Meskipun mereka cerdas, keterampilan pemahaman mereka sangat kurang karena kurangnya fleksibilitas. Mereka tidak memahami seni dan perasaan. Jadi mereka mencoba memahami segala sesuatu berdasarkan logika dan bukti yang kuat. Tetapi sayangnya, tidak semua hal yang ada dapat dijelaskan dengan cara seperti itu. Ini mungkin kelemahan yang menghentikan ras dewa menjadi klan penguasa ke-13. Jiwa dan pemahaman mereka terlalu kurang. Akibatnya, melahirkan penguasa 3 sisi hampir mustahil bagi mereka meskipun mereka berkultivasi jauh lebih cepat daripada ras lain. Jika memang begitu, aku tahu cara mengalahkanmu. Tubuh Pejisel berubah bentuk sekali lagi.
Wajahnya menjadi setenang danau, mata vertikal muncul di dahinya saat ia mulai menyenandungkan himne tanpa suara. Prajurit ras dewa yang dihadapinya tiba-tiba gemetar. Tidak mungkin, mereka sudah punah, mereka sudah punah. Begitu saja, pandangannya kabur dan kesadarannya memudar. Haha, Braham, Boweye, aku pasti menang kali ini. Dua adik laki-laki pejisel menoleh dan mendapati pemandangan yang membuat mereka menggelengkan kepala. Sejak kapan ras dewa yang perkasa ini menjadi tidak berbeda dari rumput yang lembut? Setiap orang yang melangkah dalam jarak 5 meter dari pejisel jatuh dan tewas, sama sekali tidak menyadari apapun. Boweye menggertakkan giginya karena marah. Sialan, beraninya kau bermain dengan biji di hadapan peri tanah? Tunggu saja pejisel, kontes ini belum berakhir. Ia selalu bingung mengapa Dion mengangkatnya sebagai murid, meskipun ia tetap merasa beruntung dengan kenyataan itu. Hanya saja jika dibandingkan dengan pejisel dan Boweye, ia tampak kurang. Namun, Braham bukanlah tipe orang yang akan terjebak dalam hal-hal seperti itu. Bahkan, begitu dia memikirkannya, dia sudah melupakannya, mengalihkan perhatiannya untuk membantai para prajurit ras dewa. Oh, lumayan, ucap Dion sambil tersenyum tipis, memperhatikan pejisel. Konstitusi pejisel sangat kuat meskipun hanya berlevel bumi. Dan, hal itu menjadi lebih kuat lagi dengan dukungan master seperti Dion. Ras bermata tiga yang baru saja ditiru pejisel telah lama punah, bahkan di medan perang kuno ini. Namun, berkat Dion, pejisel dapat mengakses kemampuan mereka. Wilayah aliansi Nephilim memang yang paling kuno. Mereka memiliki banyak reruntuhan dan situs tersembunyi yang belum dijelajahi. Sebagian besar reruntuhan ini sama sekali tidak berguna bagi Dion, tetapi bagi pejisel, reruntuhan itu sangat berharga. Ia mampu menggunakan sisa ki, aura, dan bahkan dalam beberapa kasus DNA yang ditinggalkan oleh peradaban yang hilang ini untuk membentuk tiruannya. Dengan cara ini, ia dapat menggunakan kemampuan yang pernah mereka gunakan dengan mudah. Ras bermata tiga dikenal karena teknik mata. Lebih khusus lagi, mereka dikenal karena kemampuan mereka untuk menyerang jiwa dengan tatapan mereka. Prestasi seperti itu sangat langka. Kita hanya perlu mengingat betapa kerasnya perjuangan Dion selama perjalanannya meskipun ia memiliki bakat jiwa yang luar biasa untuk mengetahui betapa langkanya kemampuan menyerang jiwa di alam. Namun, inilah yang istimewa dari ras bermata tiga. Sebenarnya, mereka sama sekali tidak menggunakan jiwa mereka untuk menyerang. Malah, mereka menggunakan ki normal. Akan tetapi, mereka memiliki kemampuan untuk menggunakan ki normal ini untuk secara langsung memengaruhi jiwa. Realitas semacam ini sungguh menghancurkan bagi para dewa. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2044, jatuh. Masalahnya adalah cara mereka menghentikan jiwa yang kuat sama sekali tidak berguna karena metode ras bermata tiga sangat tidak lazim. Jadi, bagaimana kau ingin mengakhirinya? Tanya Dion santai. Tatapan dewa ras penguasa itu berkilat dengan sedikit emosi. Bagi ras seperti mereka, ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia sedang marah. Ia tidak punya pilihan lain selain memperhatikan Dion, tetapi hal itu membuat istri penguasanya, belum lagi seluruh pasukannya, membuat kekacauan di antara mereka. Aliran api dan ki angin Clara melelehkan tubuh logam mereka. Kun Pengri yang cantik menenggelamkan mereka dalam ilusi yang membuat mereka tidak memiliki kekuatan jiwa untuk keluar darinya. Senyum Amporae yang indah memungkiri kenyataan pahit pembantaiannya yang kejam, setiap nada kecapinya merenggut belasan nyawa lagi. Yang terkuat di antara mereka semua, Madeline, berjalan menyusuri medan perang, mengalahkan yang paling kuat dengan pengendalian ki atmosfer sucinya dan api mematikannya. Mungkin sepanjang hidup mereka, ras dewa belum pernah mengalami pertempuran sepihak seperti itu, bahkan dalam kemenangan mereka sendiri. Kau tidak bermaksud hanya berdiri di sana, kan? Tanya Dion dengan nada memelas. Aku sudah tidak sabar untuk bertarung melawan Overlord bermuka dua. Tidak ada gunanya bertempur. Kita kalah saat dunia ini terpisah dari alam yang sebenarnya. Jawab dewa ras penguasa dengan datar. Pandangannya berkedip saat dia melihat ke arah tiga ular besar yang tidak ikut serta dalam pertempuran. Kepala mereka yang bermahkota tulang berdiri tegak dan bangga seolah-olah mereka adalah penguasa dunia. Dengan dunia yang terpisah, ada banyak hal yang tidak dapat mereka lakukan. Pertama, dia tidak bisa menghubungi 5 penguasa lainnya dari ras mereka. Kedua, tidak ada jalan mundur. Ketiga, radius 10 km mungkin terdengar sangat jauh. Tetapi bahkan untuk makhluk surgawi, ini adalah rentang yang sangat kecil, apalagi untuk ahli Dao dan makhluk tinggi. Dalam ruang yang begitu sempit, pihak yang lebih lemah tidak punya peluang. Mereka tidak hanya tidak bisa mundur seperti yang disebutkan, mereka juga tidak punya kemampuan untuk bermanuver atau menggunakan perang gerilya. Semua keuntungan yang seharusnya mereka dapatkan karena ini adalah wilayah asal mereka telah hilang sama sekali. Namun, aku akan tetap bertarung denganmu. Ada peluang 1/1 kuintiliun bagiku untuk memasuki alam penguasa 3 sisi saat menghadapimu. Ini adalah satu-satunya jalan yang logis yang tersisa.
Dion merasakan sedikit kekaguman terhadap ras dewa saat ini. Meskipun orang lain mungkin merasa jengkel dengan kurangnya emosi mereka, bukankah tindakan mereka memiliki inti kepahlawanan? Meskipun logikanya agak aneh, itu tetap terhormat. Sayangnya, ini bukanlah peluang satu dari sekuadriliun yang dicari sang penguasa. Meskipun mengalahkan Overlord bermuka dua bukan hal yang mudah bagi Dion, ia juga tidak perlu mempertaruhkan nyawanya. Jika ia tidak melatih persepsinya secara perlahan, hal itu akan berakhir lebih cepat. Hari itu, ras dewa, klan peringkat pertama di bawah 12 klan penguasa, tumbang. Suasana benar-benar sunyi dan tak seorang pun mengerti apa yang terjadi hingga semuanya terlambat. Mereka benar-benar musnah dari muka medan perang kuno. Namun, baru setahun kemudian semua orang menyadari perubahan itu. Tentu saja, Dion sebenarnya tidak sekejam itu. Ketika dia kehilangan akal karena marah, dia memang telah memusnahkan para centaur hingga helai rumput terakhir, tindakan yang anehnya tidak meninggalkan rasa masam di mulutnya. Dia tidak sepenuhnya mengerti mengapa dia tidak merasa bersalah. Namun jika dipikir-pikir kembali, ketika dia menjalani kehidupan pertamanya di masa-masa Focus Academy, dia juga tidak merasakan reaksi naluriah manusia yang normal. Terkadang, Dion merasa seperti dewa yang melihat dari atas. Bahkan apa yang disebut ras dewa sendiri berada di bawahnya. Namun, mungkin karena masih ada sedikit keterikatan manusia, ia menyelamatkan sebagian besar ras dewa dan mengirim mereka kembali ke alam fana. Ironisnya, dengan cara ini, ia benar-benar memenuhi impian mereka dengan menjadikan mereka bagian dari kekaisaran fana miliknya. Adapun 5 dewa ras penguasa yang tersisa, Dion mengalahkan mereka satu persatu. Terperangkap sama sekali tidak siap, dan menghadapi jumlah yang begitu besar, sungguh tidak ada yang bisa mereka lakukan. Betapapun baiknya Dion, dia tidak bisa membiarkan para penguasa itu hidup. Pertama, mereka tidak berguna baginya di alam fana karena mereka tidak bisa keluar tanpa ditolak oleh surga. Kedua, jika dia membiarkan mereka di medan perang kuno, ada terlalu banyak variabel yang harus dihadapi. Saat berhadapan dengan Overlords, Dion tidak berani mengklaim bahwa segelnya sempurna. Pilihan terbaik adalah menghancurkan akar permasalahannya sehingga tidak menjadi berbahaya. Dion samar-samar bisa merasakan bahwa sikapnya berubah. Meskipun ia tidak pernah merasakan banyak hal dari membunuh di masa lalu, masih ada penghalang samar yang tersisa, penghalang yang tidak pernah ia lewati. Namun, ia tiba-tiba merasa bahwa ia tidak peduli lagi dengan penghalang ini. Seolah-olah dia merasa bahwa kehidupan yang dia peroleh adalah milik dia. Apakah kamu yakin? Pihak lawan memandang dengan jijik. Saya tumbuh di klan Fight, saya adalah pewaris mereka dan masih menjadi pewaris mereka. Bagaimana mungkin saya tidak tahu tentang terowongan Fight? Kalau saja Dion ada di sini, kata-kata terowongan kehampaan akan terngiang-ngiang dengan keras di telinganya. Terowongan Fight merupakan kemampuan khusus Fight Kitsune. Sebagai pemegang hukum tertinggi ini, mereka mampu membangun jalur cepat ke alam semesta lain. Tentu saja, terowongan hampa ini sebagian besar merupakan sumber daya strategis yang digunakan dalam perang. Tidak hanya butuh waktu dan upaya yang sangat lama untuk membangunnya. Tetapi siapa yang akan menggunakan terowongan hampa jika mereka bisa menggunakan susunan teleportasi? Yang pertama masih butuh waktu setidaknya 1 tahun untuk menempuhnya. Sedangkan yang kedua hampir seketika. Tetap saja, individu yang berbicara akan lebih mengejutkan daripada topiknya sendiri. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2045, dingin. Di satu sisi, ada anak. Di sampingnya, tidak hanya ada istrinya, Chrysanthemum, tetapi juga jenius tersembunyi dari klan Mist, Valen Mist. Namun di sisi lain, ada Aki Fight, pria yang telah dipenjarakan Dion selama beberapa dekade, pria yang hampir membutakan Ri seumur hidupnya, pria yang dikebiri Dion di lembah para jenius setelah menyadari identitasnya. Dion telah membesarkan Aki selama bertahun-tahun. Bukan hanya dia, tetapi juga Jin, Jikan dan Masako Heaven. Sebenarnya, kekuatan mereka saat ini jauh melampaui apa yang akan mereka capai tanpa Dion. Bahkan jika mereka berlatih sampai akhir hayat mereka, menjadi ahli Dao puncak seperti sekarang hanyalah angan-angan belaka. Namun, apakah emosi manusia benar-benar sesederhana itu? Dion membunuh kakek Aki, tidak semua orang bisa memaafkannya seperti Chen Glei. Dion memotong kejantanannya di depan mata banyak orang, selamanya memutuskan garis keturunannya dan merampas kebahagiaannya yang murni ini. Namun, yang terburuk dari semuanya, Dion merampas kebebasannya, mengurungnya di dalam sangkar selama bertahun-tahun, memaksanya untuk berkultivasi sesuai keinginannya. Bahkan dalam semua ini, Aki tidak bisa membalas dendam. Ia berpikir bahwa jika Dion terus mengabaikannya, jika kekuatannya terus tumbuh, suatu hari ia akan mampu menghancurkan segel yang ditempatkan Dion dalam dirinya dan melarikan diri untuk merencanakan balas dendam bersama ayahnya. Tetapi siapakah yang menyangka bahwa segel yang dibuat Dion dengan santai saat dia masih seorang pemuda berusia 20-an ternyata bisa bertahan begitu lama. Kenyataan ini membuat darah Aki membeku.
Bahkan setelah Dion menuangkan sumber daya padanya, bahkan setelah dia menghabiskan setiap saat terjaga setiap hari memimpikannya balas dendam. Dia tetap tidak lebih baik dari Dion yang tidak lebih dari seorang anak di mata para pembudidaya dewasa. Pukulan dahsyat sebesar ini benar-benar menghancurkan tekadnya. Melawan karakter seperti itu, bahkan jika dia akhirnya menghancurkan segel yang dia abaikan. Apa pentingnya? Bagaimana dia bisa menang melawan monster seperti itu? Dia siap untuk menjalani sisa hidupnya, mati tanpa keturunan untuk membayar kejahatan yang dilakukannya di masa mudanya. Tapi, saat itulah ketiganya muncul di hadapannya, menanyainya tentang terowongan kosong klannya. Karena segel itu, dia tidak memiliki kemampuan untuk bertindak langsung terhadap Dion. Tapi bagaimana dia bisa disalahkan karena hanya menjawab pertanyaan dari beberapa orang asing yang penasaran? Berhentilah mencibir dan katakan langsung pada kami. Valen kehilangan kesabarannya. Dia merasa sangat terkekang selama beberapa dekade terakhir. Ketika hidupnya dimulai, dia sudah tertulis sebagai harapan klan Mist. Dia seharusnya memasuki medan perang kuno dan membawa kejayaan bagi mereka. Namun, Dion terjadi. Dia telah bertahan selama bertahun-tahun, menunggu saat yang tepat, hanya untuk menyadari bahwa saat itu mungkin tidak akan pernah datang. Ini terlalu menyebalkan. Sekarang, salah satu budak Dion berani mengejeknya. Dia mengerahkan segala daya untuk tidak menamparkan Aki sampai mati. Sayangnya, setelah pemikiran ini, dia segera menyadari bahwa Aki beberapa kali lebih kuat daripada dirinya. Karena klan Mist berusaha menjauhkan Dion dari mata-mata, mereka menolak banyak sumber daya dengan berbagai dalih. Akibatnya, Valen tidak membaik secepat yang seharusnya. Meskipun Aki adalah seorang ahli Dao puncak, dia masih seorang ahli Dao menengah. Namun, kata-katanya sudah terlanjur diucapkan. Bahkan saat menghadapi tekanan tatapan Aki, dia hanya bisa menelan sisa kata-kata yang ingin dia katakan. Terowongan kekosongan klan kekosonganku butuh waktu bertahun-tahun untuk dibangun, jadi jelas terowongan itu tidak bisa dihancurkan begitu saja. Pasti masih ada yang berdiri. Aku tidak akan salah tentang hal seperti ini, jika bukan karena terowongan hampa yang masih ada hingga jauh melampaui masa penggunaannya. Bagaimana mungkin Head Void bisa kembali ke planet asal Dion bertahun-tahun setelah Saru selesai menggunakannya? Kita harus ingat bahwa terowongan hampa adalah alasan Saru berhasil sampai ke rumah Dion dalam waktu yang cukup cepat. Jika bukan karena terowongan itu, dia pasti sudah berusia 20-an atau bahkan 30-an saat sampai di sana. Jika itu terjadi, bagaimana mungkin dia masih gadis kecil saat Dion bertemu dengannya? Aki, kita butuh terowongan hampa yang bisa membawa kita keluar dari wilayah Kekaisaran Fana. Anak berkata lugas, aku tidak akan bicara banyak lagi. Anak tahu bahwa Aki membenci Dion dengan sepenuh jiwanya. Namun, jika dia membuatnya terlalu jelas bahwa mereka melakukan ini untuk melawan Dion, segel Aki akan aktif. Jika itu terjadi, Dion akan diberitahu dan semuanya akan sia-sia. Mata Aki menyipit. Saat ketiga orang ini datang untuk menanyakan hal-hal ini, dia sudah tahu tujuan mereka, dia bukan orang bodoh. Menggunakan terowongan hampa itu berbahaya, kata Aki dengan jelas. Kaisar Sacharo menggunakan harta klan Jafari untuk mengubah posisi alam semesta. Dalam beberapa kasus, alam semesta didekatkan, dalam kasus lain, dijauhkan. Dia bahkan menggunakan menara Sage untuk memposisikan ulang alam semesta itu sendiri guna menghasilkan formasi pertahanan terbaik yang ada. Di atas semua ini, tidakkah kau menyadari perubahan drastis pada bintang-bintang di langit? Tidakkah kau menyadari bahwa jumlah bintang-bintang di langit jauh lebih sedikit daripada sebelumnya? Kau dapat membayangkan bahwa jika Kaisar Sacharo memiliki kekuatan untuk menggerakkan alam semesta, apa artinya bintang-bintang baginya? Selain anak, Krisantemum dan Valen tampak pucat pasi. Bukankah ini hanya hayalan dan dongeng? Bagaimana mungkin manusia bisa mengubah posisi alam semesta? Jika Anda ingin saya menjelaskannya kepada Anda. Peta studi menjadi sangat rumit ketika cakupan alam semesta dipertimbangkan. Peta studi menjadi lebih rumit lagi ketika faktor waktu yang besar ditambahkan. Bukan hanya bulan saja yang memiliki orbit, tetapi planet, bintang, galaksi, gugusan galaksi, bahkan alam semesta dalam kuadran, dan kuadran itu sendiri memiliki orbit. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2046, bukan senyuman. Untuk menemukan lokasi benda-benda di tempat yang begitu luas, seseorang harus menghitung setiap variabel ini, tidak ada satupun yang tidak pada tempatnya. Belum lagi memperhitungkan kelahiran benda-benda langit baru dan kematian benda-benda langit lama. Menurut Anda, mengapa roh alam semesta begitu sulit ditemukan? Kau memintaku untuk menentukan lokasi terowongan hampa ketika kaisar kekaisaran tempatmu tinggal dapat mengubah posisi bintang-bintang sesuka hatinya. Lebih buruknya lagi, dia tidak hanya mengubah posisi bintang-bintang, tetapi dalam banyak kasus, dia mengelompokkan bintang-bintang yang tidak diserapnya bersama-sama untuk memberi pasukan penyerang titik referensi sesedikit mungkin.
Bahkan jika seseorang berhasil menyusup ke penghalang ruang dan waktu yang melindungi alam semesta ini, dapatkah mereka menemukan target untuk diserang? Bahkan jika kau adalah makhluk tinggi, berapa juta mil ruang hitam yang dapat kau lihat? Bagaimana jika jutaan mil menjadi jutaan tahun cahaya? Kalian bertiga sama sekali tidak mengerti ruang lingkup yang sedang dikerjakan Kaisar Sacharo. Dia adalah satu-satunya manusia yang lahir di era ini yang tidak menganggap gelar dewa sejati sebagai sesuatu yang berlebihan. Kau yang beritahu aku, Aki mencibir sekali lagi. Bagaimana aku bisa menemukan lokasi terowongan hampa ini untukmu? Chrysanthemum dan Valen merasakan getaran di lubuk jiwa mereka. Memang benar, mereka tidak pernah benar-benar memahami jenis musuh yang mereka hadapi. Seseorang yang bisa menjadi kaisar kekaisaran kelas planet bahkan tanpa berusia 300 tahun bukanlah sesuatu yang dapat mereka bayangkan. Hanya anak yang tersenyum mendengar kata-kata itu dengan ekspresi menggoda. Kamu sudah bilang banyak hal. Tapi kenapa aku merasa kamu sudah punya solusinya? Aki tersenyum, senyum yang bukan senyum. Bahkan jika Anda seorang dewa, masih ada beberapa hal yang tidak dapat Anda ubah. Kekosongan ada di atas ruang. Banyak yang tidak mengerti mengapa kekosongan adalah hukum tertinggi sementara ruang, meskipun kekuatannya jelas, tidak. Kenyataannya, ruang terkadang bahkan lebih kuat daripada beberapa hukum tertinggi, tetapi tidak memiliki hak untuk menyandang gelar ini karena akan selalu berada di bawah kekosongan. Alasannya sederhana, ruang dapat dimanipulasi, dapat diputarbalikkan, dibengkokkan, dihancurkan, diubah bentuknya, bahkan dihancurkan. Namun, kekosongan akan selalu ada. Sebelum kehidupan ada kekosongan. Ketika semua kehidupan berhenti akan tetap ada kekosongan. Mereka bertiga mengerutkan kening mendengar ucapan Aki, tidak benar-benar memahami apa yang dimaksudnya. Tapi, jika Void Will begitu kuat, mengapa Void Clan begitu lemah? Seperti halnya energi, kekosongan tidak dapat diciptakan atau dihancurkan, kekosongan itu ada begitu saja. Dan, setelah digunakan, kekosongan tidak dapat dikembalikan ke keadaan semula seperti sebelumnya, sama seperti energi menjadi tidak berguna setelah berubah menjadi panas. Namun, kekosongan tidak sesederhana itu. Tidak ada keadaan kekosongan yang tidak berguna. Inilah yang membuatnya begitu mistis. Kau tidak masuk akal, anak menggelengkan kepalanya. Tidak ada gunanya, tidak ada gunanya. Tidak bisa kembali ke keadaan semula, tidak bisa. Langsung saja ke intinya, Aki mendesah. Seperti berbicara dengan tembok. Kekosongan adalah fondasi dari semua yang ada. Kekosongan adalah segalanya dan bukan apa-apa pada saat yang sama. Mengapa kau membuang-buang waktumu mencoba memahami kata-kataku? Kau hanya perlu mendengarkannya dan memahami makna permukaannya. Yang lain mungkin tidak mampu melakukannya, tetapi mereka yang peka terhadap kehampaan tidak memerlukan bintang untuk bernavigasi. Bahkan jika Kaisar Sacharo berhasil mengatur ulang topografi kehampaan secara menyeluruh, itu tetap tidak akan menjadi masalah. Itulah inti dari apa yang saya katakan. Jadi, kau benar-benar bisa melakukannya? Tatapan anak berbinar, dengan asumsi bahwa Kaisar Sacharo belum menghancurkan terowongan hampa. Ya. Bukankah kau baru saja mengatakan bahwa kau yakin mereka masih ada? Amarah Valen kembali memuncak. Lalu aku mulai menjelaskan kepadamu bagaimana Kaisar Sacharo tidak dapat didefinisikan dengan logika normal. Bukankah aku akan menjadi seorang munafik jika aku tidak mendengarkan kata-kataku sendiri, kata Aki tanpa peduli. Valen mengepalkan tangannya, tetapi dia tidak dapat membantah. Pokoknya, aku tidak punya banyak hal untuk dilakukan. Aku akan membawa kalian semua ke sana. Semakin Aki berbicara, semakin anak mengerti mengapa segel Dion belum berkobar. Dalam pikiran Aki, kedudukan Dion di dalam hatinya berada di atas segalanya. Mungkin bahkan surga itu sendiri. Baginya, bahkan jika dia mengerahkan seluruh kemampuannya, bahkan jika dia berpartisipasi dalam rencana ini, Dion sama sekali tidak akan terpengaruh. Oleh karena itu, bagaimana segel itu bisa mengetahui bahwa Aki melakukan sesuatu yang merugikan Dion? Ironisnya, kekuatan Dion sendiri menjadi celah dalam segelnya sendiri. Sementara anak memikirkan hal ini, Valen dan Chrysanthemum dipenuhi dengan kegembiraan. Mereka tidak tahu apa yang dipikirkan Aki dan anak, jadi mereka percaya bahwa Kaisar Sacharo yang tak terkalahkan ini akhirnya menunjukkan kelemahannya. Semuanya berjalan sesuai rencana mereka. Pertama, mereka meminta bantuan anak untuk memasuki ibu kota kekaisaran Fana, kota jiwa. Hanya dia yang memiliki kemampuan untuk memasuki tempat ini sebagai dewa sejati dan memiliki bakat luar biasa. Selain itu, dialah satu-satunya di antara mereka yang cukup dipercaya oleh Dion untuk melakukannya. Kedua, mereka menemukan Aki. Mereka tahu bahwa keluar dari wilayah kekaisaran mortal adalah tugas yang mustahil tanpa sarana khusus. Rencana awal mereka adalah menyuap salah satu anggota asosiasi alkimia Arai agar membangun arai teleportasi yang tidak terdaftar untuk mereka. Namun, siapa yang mengira bahwa anak akan menemukan rencana yang jauh lebih baik ini?
Kalau saja mereka bisa menggunakan terowongan hampa, risikonya akan lebih kecil lagi. Terutama karena Aki sangat membenci Dion dan tidak akan mengkhianati mereka karena takut dia ingin mati. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2047, jauh. Tentu saja, butuh waktu setidaknya 1 tahun bagi mereka untuk sampai ke sisi lain terowongan. Tapi itu sepadan, inilah yang membuka tirai tahun ke-6 fase pertama. Saat itu, para penjajah sudah memihak. Orang akan mengira bahwa tindakan Dion akan membebani mereka, membuat banyak orang ingin mencari dan membunuh mereka semua. Namun, tindakan Dion justru memiliki efek sebaliknya. Banyak klan yang lebih lemah merasa bahwa mereka tidak akan berdaya kecuali melawan musuh yang begitu kuat. Jadi, mereka yang bercita-cita untuk turun ke medan perang segera mencari pohon untuk dipeluk. Badai yang bergolak di medan perang kuno bergemuruh dengan momentum yang semakin meningkat. Beberapa orang ingin menundukkan kepala dan menunggu waktu yang tepat, tetapi era tempat mereka tinggal tidak memungkinkan hal itu. Di wilayah selatan, 3 hegemon perkasa tiba-tiba menjadi 4, mengejutkan seluruh medan perang kuno. Bentrokan sesungguhnya tentang siapa yang akan memegang hak atas keberadaan mereka sendiri sedang terjadi. Bu, sepertinya ayah benar, kata Alauna lembut. Mom, ayahmu tidak pernah salah tentang hal semacam ini selama aku mengenalnya. Benarkah? Goda Alauna. Tidak pernah, Luna mendesah. Kadang-kadang aku berpikir dia berada di level yang berbeda dari kita semua. Kau harus menghargai kenangan-kenangan ini. Aku takut suatu hari dia akan semakin menjauh dari kita semua. Ekspresi Alauna yang ceria memudar. Dia melingkarkan lengannya di bahu ibunya. Ibu terlalu khawatir. Jika ada satu hal yang tidak akan pernah dilakukan ayah, itu adalah berpisah dari keluarganya. Tapi, apa yang akan dilakukannya jika kami meninggalkan dunia ini sebelum dia? Itulah sesuatu yang selalu aku khawatirkan. Luna mencubit pipi putrinya. Dengar, apa yang sedang kamu pikirkan? Anak macam apa yang khawatir akan kematian ayahnya? Mungkin aku kurang mendisiplinkanmu saat kecil. Alauna tertawa kecil. Bagaimana mungkin kau tega menghukum gadis kecil yang sempurna sepertiku? Pasangan ibu dan anak ini sempat menikmati momen intim kecil. Namun sayang, mereka tidak bisa menikmatinya lama-lama. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Alauna. Persis seperti yang dikatakan ayahmu. Sapientia terbagi menjadi 2 garis keturunan, tetapi siapa yang memegang kekuasaan lebih besar sudah jelas. Jika ini terus berlanjut, orang tua adik Madeline hanya bisa menunggu kematian. Ibu dan anak itu tidak tinggal diam saat yang lain bertarung. Mereka telah menyelinap ke wilayah Sapientia selama beberapa tahun. Dion sebenarnya tidak keberatan memberi mereka misi berbahaya seperti itu hanya karena tindakan pengamanan yang ia terapkan berada di luar kemampuan Sapientia untuk menanganinya. Tentu saja, Dion sendiri pernah memasuki wilayah Sapientia sebelumnya, tetapi mustahil untuk sekadar berharap menemukan percakapan yang sangat penting di waktu yang tepat. Bahkan jika Dion dapat memindai seluruh alam semesta saat itu, Sapientia mengendalikan lebih dari 300. Dia jelas tidak dapat memantau semuanya sekaligus. Jadi, Dion memutuskan untuk menunggu. Menunggu sampai Sapientia yakin bahwa dia sudah tidak ada lagi. Kemudian, dia memanfaatkan putrinya yang berbakat. Sebagai keturunan anak surga, bakat Alauna tidak perlu diragukan lagi. Sementara Amporae adalah istri pertama Dion yang mencapai alam tertinggi, Alauna adalah orang pertama dari Kekaisaran Fana yang mencapainya pada saat itu. Tidak hanya itu, dia juga telah menembus alam penguasa 2 sisi. Sebenarnya, dia bisa saja menjadi penguasa 3 sisi, tetapi dia tidak melakukannya, sehingga dia bisa terus muncul di alam fana. Berdasarkan keadaan sekarang, dia telah mencapai alam itu dalam 2 aspek yang ditoleransi oleh surga, tubuh dan jiwanya. Itulah sebabnya Dion dapat mempercayakan misi ini kepadanya, karena indera keabadiannya akan memberinya keuntungan tertentu dalam penyembunyian. Sekalipun Sapientia menyembunyikan penguasa segi jiwa, bakat jiwa yang dimiliki Alauna, yakni sebagai putri Dion, bukanlah sesuatu yang dapat ditandingi oleh peramal dunia kelas 1 biasa. Alauna menggosok-gosokkan kedua tangan kecilnya, sambil tersenyum jahat. Kita bisa menghajar mereka semua. Aku ingin tahu apakah Sapientia menyembunyikan sesuatu yang bisa menarik perhatianku. Luna memutar matanya, lalu memukul dahi putrinya dengan telapak tangan. Jangan bertindak gegabah seperti ayahmu. Ini harus ditangani dengan hati-hati. Alauna mendesah, namun tidak diketahui apakah desahan ini ditujukan untuk faksi Sapientia yang sedang dalam bahaya, atau untuk dirinya sendiri. Saya tidak mengerti apa yang mereka pikirkan. Apakah ini semua rencana mereka? Orang tua ibu Madeline kabur ke alam semesta asal ayah untuk melatih beberapa murid, tetapi murid-murid itu, bahkan dengan bantuan ayah, hanya bisa menjadi makhluk tinggi bahkan jika mereka selamat dari ujian tangga surga yang belum mereka lalui. Selain itu, bahkan setelah menjalankan misi itu, mereka meninggalkan bom waktu seperti Oser yang hampir membunuh ayah sambil menelantarkan putri mereka di saat yang sama. Rencana macam apa ini?
Siapapun yang memikirkannya seharusnya malu. Luna menggelengkan kepalanya. Aku tidak percaya orang-orang jenius dalam kultivasi bisa sebodoh itu, tetapi itu tidak menghalangi mereka untuk bersikap naif. Jika ayahmu benar, mungkin mereka ingin melatih murid-murid dari alam semesta asalnya untuk melihat apakah masih ada yang terpendam. Lagi pula, mereka mungkin menduga bahwa ras manusia puncak sejati dari alam fana akan lahir dari sana. Pada akhirnya, mereka benar. Hanya saja ayahmu berhasil sedangkan mereka gagal. Mata Alauna berbinar penuh pengertian. Hanya dengan menghidupkan kembali ras puncak, mereka berpotensi menunda turunnya medan perang kuno. Kata-kata ayah, Luna mengangguk. Dia tidak menjelaskan semuanya kepadamu karena dia ingin kamu mengambil kesimpulan sendiri. Sepertinya kamu melakukannya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2048, tidak akan. Turunnya medan perang kuno kali ini terjadi begitu awal hanya karena ras puncak gagal lahir, menyebabkan surga menyerah pada era dan berusaha memulai yang baru. Fraksi minoritas Sapientia mungkin ingin menghentikan penurunan ini dengan melahirkan kembali ras manusia ini. Pergi ke alam semesta ayahmu, membesarkan murid-murid, berharap mereka akan menjadi pemegang kunci. Semua ini demi menemukan sisa-sisa ras puncak itu. Aku yakin kau mengerti maksudnya, kata Luna dengan serius. Ekspresi Alauna berubah serius. Inti dari rencana Sapientia terletak di medan perang kuno dan faksi minoritas tahu itu dan ingin menghentikannya. Mungkin pemicu kegagalan ayah di masa lalu sudah muncul jauh sebelum dia mendapat kesempatan untuk melawan. Tatapan mata Luna menjadi dingin. Apapun yang mereka rencanakan, kali ini, kita tidak akan membiarkan mereka berhasil. Sepertinya sudah hampir waktunya, Dion bergumam pada dirinya sendiri. Sudah setahun sejak klan dewa jatuh. Sisa populasi mereka dikirim ke alam fana sementara wilayah mereka diambil alih oleh pasukan Dion. Mengenai asimilasi mereka ke dalam pasukan, Dion tidak terburu-buru melakukannya. Sejujurnya, kaumnya tidak lagi berada pada tahap perkembangan di mana kekuatan mereka lemah dibandingkan dengan yang lain. Menurut pendapat Dion, bakat kaumnya telah mencapai puncak dari apa yang mampu dilahirkan oleh alam fana. Namun, pada saat yang sama, mayoritas ras dewa sebenarnya cukup berterima kasih kepadanya meskipun apa yang menyebabkan mereka berada di bawah tanggung jawabnya. Bagaimanapun, tindakannya lah yang memungkinkan mereka terbebas dari penjara ini. Jadi, bukan tidak mungkin untuk memanfaatkan mereka di masa mendatang. Saat ini, Dion duduk di hamparan rumput, menghadapi derasnya gelombang laut. Itu adalah dikotomi yang aneh, hampir seperti penghalang yang memisahkan dua dunia. Di satu sisi, sisi perairan yang gelap, itu seperti perwujudan kematian dan kehancuran. Namun, di sisi lain, ada rumput yang subur, dipenuhi kedamaian dan ketenangan. Tentu saja, medan perang kuno biasanya tidak memiliki rumput yang begitu sehat. Sebagian besar berupa tanah kasar. Tanahnya terlalu keras untuk tanaman yang lemah seperti itu tumbuh. Namun, bagi Dion, mencapai hal ini semudah melambaikan tangan. Dion tampaknya bahkan tidak menyadari derasnya air di hadapannya saat ia berpesta dengan apa yang tampaknya merupakan persediaan makanan yang tak ada habisnya. Di sekelilingnya, istri-istrinya berbaring bersamanya. Karena sudah terbiasa dengan pemandangan indah selama ini, mereka hampir menganggap air medan perang kuno yang ganas sebagai terapi. Ri terkekeh pelan. Dion, akhir-akhir ini kamu tidak makan apapun kecuali masakan Saru. Dia seorang penguasa namun kamu telah menjadikannya juru masak pribadimu, tidakkah kamu merasa bersalah? Dion berhenti meminum semangkuk besar sup sumsum naga. Tidak, katanya sambil menyeringai tanpa malu. Selama beberapa dekade terakhir, ia hanya melewatkan beberapa hari makan. Jika sekelompok manusia harus memasak sebanyak yang ia konsumsi, 1000 koki pun tidak akan cukup. Melalui studinya tentang alkimia, Dion menjadi lebih sadar akan rahasia tubuhnya, bahkan lebih dari yang ia sadari saat ia membangkitkan indera keabadiannya. Meskipun ia selalu suka makan, ada kalanya ia tidak menyentuh sehelai pun makanan selama berbulan-bulan hanya karena ia telah memusatkan pikirannya pada latihan dan hal-hal yang membuat stres lainnya. Namun, Dion menyadari bahwa tindakannya sendiri sebenarnya telah membatasi pertumbuhan tubuh berlian titan miliknya. Meskipun ia dapat bertahan hidup tanpa makanan, hal itu merugikan dirinya sendiri. Bahkan, jika bukan karena kepadatan kinya yang sangat tinggi dan ia memiliki persediaan yang hampir tak terbatas berkat dunia batinnya, ia akan mati kelaparan. Karena telah lama terjebak di jalan buntu menuju alam sutra iman, konsumsi makanan Dion mungkin dapat memenuhi kebutuhan satu negara. Pada saat yang sama, ia bertanya-tanya apakah menjaga tubuhnya tetap kenyang dapat membantunya meruntuhkan penghalang terakhir ini. Namun, ada hambatan lain yang lebih dikhawatirkan Dion, yaitu jiwanya. Ia sudah lama tahu bahwa setelah memasuki alam abadi kultivasi jiwa, jalannya akan bercabang menjadi dua arah. Satu berurusan dengan indera, sementara yang lain berkonsentrasi pada keluaran dan kekuatan ki mentah. Namun, menurut perhitungannya, dengan bakatnya, ia seharusnya sudah lama menerobos di jalur kedua ini.
Namun, entah mengapa, jiwanya menolak untuk melampaui alam Ki Bintang Puncak, apapun yang ia coba. Bahkan pil jalur jiwa kelas setengah abadi pun tidak mempan. Karena mengandalkan bakat jiwanya sepanjang hidupnya, kenyataan ini membuat Dion tidak nyaman. Bukannya kurang percaya diri, hanya tidak nyaman. Jika kau tidak mau menikahinya, maka aku akan menikahinya. Ri berkata dengan tidak tahu malu. Aku selalu menginginkan salah satunya. Dion hampir tersedak supnya. Dia sepertinya ingat saat dia membawa Ri dan Madeline mengunjungi dunia fana selama turnamen dunia, Ri dan Madeline pernah berciuman. Dion tidak dapat mengingat kapan hal itu pernah terjadi lagi, tetapi sepertinya Luna mulai memengaruhi Ri dengan cara yang jahat. Namun, dia tampaknya tidak dapat menemukan keinginan untuk marah karenanya. Tiba-tiba, ledakan pelan bergema di atmosfer yang ramah. Ri, Dion, Amporae dan Clara semuanya menoleh dan mendapati pakaian Madeline terbakar menjadi abu, auranya meningkat beberapa kali lipat. Dengan lambaian tangannya, Dion mendirikan penghalang di sekeliling mereka berlima yang menahan kemampuan aura untuk keluar. Dalam sekejap, semuanya tertutup, bahkan semut kecil pun tidak bisa menyelinap keluar meskipun mereka mau. Api ungu menari-nari di sepanjang kulit Madeline yang tanpa cacat, lapisan tipis keringat hitam terbakar abis saat terbentuk. Dion langsung mengerti apa maksudnya. Sisa-sisa kotoran abadi tubuh Madeline sedang dibuang. Setelah 6 tahun mengonsumsi pil yang dimurnikan dari darah Ice Phoenix dan Fire Phoenix, Madeline akhirnya melepaskan belenggu terakhirnya dan memasuki alam penguasa dua sisi menggunakan pemahaman dan tubuhnya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2049, apa yang salah? Dion menyeringai. Di satu sisi, dia menghargai tubuh istrinya, tetapi di sisi lain, dia benar-benar senang dengan peningkatan kekuatan istrinya. Sayang sekali dia tidak bisa melakukannya dengan mudah untuk istri-istrinya yang lain. Bagi Clara, seseorang mungkin berpikir menggunakan darah Fire Phoenix mungkin cukup, tetapi ternyata tidak. Tubuh Clara merupakan keseimbangan khusus antara api dan angin. Meskipun konstitusi ketiganya adalah Eternity's Balance dan akan sangat membantu dalam hal ini, menyelesaikan Eternity's Balance jauh lebih sulit daripada konstitusi lain yang pernah Dion temui. Misalnya, tubuh Titan Diamond milik Dion merangkak menuju kesempurnaan saat tubuhnya menguat. Konstitusi cermin peraknya sedikit lebih sulit karena ia perlu memahami misteri hukum pertahanan untuk mendorongnya maju, tetapi sebagian besar lainnya adalah meredam ki-nya, yang masih relatif mudah. Akan tetapi, konstitusi keseimbangan keabadiannya membuatnya bingung. Sederhananya, jalan terbaik bagi Clara adalah menaikkan tubuh roh api dan anginnya pada tingkat yang sama agar lebih mudah menjaga keseimbangannya. Namun, meskipun menemukan binatang api tingkat tinggi itu mudah mengingat api adalah kemauan yang kuat yang setara dengan petir dari kemauan unsur. Binatang angin tingkat tinggi hampir mustahil ditemukan. Paling tidak, Dion belum menemukannya. Karena alasan yang sama, menemukan inti jurang angin tingkat tinggi juga sulit. Hal ini membuat Dion bingung dengan Clara. Di sisi lain, ada Ri. Situasinya bahkan lebih rumit karena dia adalah gabungan dari dua ras yang unggul. Kitsune dan Elf. Yang pertama masih relatif mudah, lagi pula, Dion punya banyak darah rubah surgawi. Dia telah memberinya pil penenang tubuh yang sama dengan yang dimakan Madeline. Bahkan, dia telah memberinya pil itu sejak dia memahami warisan gurunya. Jadi beberapa bulan lebih lama dari Madeline. Akan tetapi, tubuh Kitsune secara alamiah lemah. Jadi, untuk memperkuatnya, tentu saja butuh waktu lebih lama. Dion telah bereksperimen dengan menggabungkan garis keturunan binatang surgawi yang berbeda untuk menciptakan pil yang lebih kuat yang tidak mudah menguap, tetapi ini masih memerlukan waktu. Lalu ada gajah terbesar di ruangan itu, yang hanya Dion dan Madeline yang tahu, garis keturunan elfnya. Dion sengaja mengabaikannya sampai sekarang, mencoba memperkuat sisi Kitsune-nya dan secara tidak langsung melemahkan sisi elfnya, tetapi sebenarnya tidak ada lagi yang dapat dilakukannya. Yang tersisa hanyalah Luna dan Amporae. Kekuatan Luna perlahan tumbuh seiring dengan menguatnya jiwanya, jadi tidak ada masalah besar di sana. Namun, bagi Amporae, masalah ini bergantung pada pemahaman Dion sendiri tentang berkah. Dion telah mengizinkan Amporae menjadi Ascended Seraphim, tetapi tidak ada lagi yang bisa dia lakukan untuknya. Ini sudah menjadi garis keturunan tertinggi para malaikat. Kecuali dia memahami sihir pada tingkat yang lebih dalam, dia tidak bisa mengembangkannya lebih jauh. Sayangnya, ini bukan masalah pemahaman yang sederhana, Dion pada dasarnya harus mempelajari sihir hingga ia dapat menciptakan jalur baru di dalamnya. Masalahnya adalah ia tidak memiliki harta karun seperti The Dao of Magic, jadi ia benar-benar bingung bagaimana melakukannya. Namun, dalam hal ini, dia punya satu ide. Ada klan tertentu dari 12 klan penguasa yang mungkin memiliki apa yang dia butuhkan, tetapi dia tidak berani menyentuhnya begitu saja sebelumnya. Sekarang setelah dia mengonsolidasikan fondasinya di wilayah selatan, mungkin itu sepadan. Petik 1. Aku harus mencoba hal lain dulu.
Dion berpikir serius dalam hati. Itu adalah klan yang bahkan belum bisa aku remehkan. Bagaimanapun juga, merekalah alasan konstitusiku ada. Pada saat itu, mata Madeline perlahan terbuka. Dia sama sekali tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Senyumnya seakan menerangi dunia. Bahkan ombak laut yang gelap pun melambat untuk menyaksikan kesempurnaannya. Sepertinya klan Sacharo kita sekarang memiliki penguasa dengan dua sisi. Ucap Amporae sambil tersenyum tipis. Selamat. Madeline tersenyum lebar, mengulurkan tangan dan memeluk Amporae erat-erat tanpa mempedulikan tubuhnya yang telanjang. Setelah semakin akrab karena kecintaan mereka pada musik, tidak mengherankan jika Amporae yang biasanya pendiam akan berusaha keras untuk memberi selamat kepada Madeline. Dapat dikatakan bahwa Dion tidak dapat meminta istri pertama yang lebih baik. Seorang Overlord bermuka 2 yang kekuatannya mungkin tidak jauh dari Overlord bermuka 3. Clara menambahkan sambil tersenyum. Gadis-gadis itu terkikik di antara mereka sendiri, sama sekali mengabaikan Dion. Hei, bukankah aku juga harus mendapat pujian atas ini? Katanya dengan nada yang benar. Bersihkan dulu sausnya dari wajahmu sebelum kau mencoba bersikap sombong. Ucap Clara dengan nada meremehkan. Dion cemberut. Bukankah kau istriku? Bukankah seharusnya kau menyeka mulutku dengan sapu tanganmu dengan penuh perhatian? Tentu, di sini, kata Clara sambil tersenyum main-main. Tepat saat Dion hendak mempercayainya, angin kencang menghantam wajahnya. Jika itu manusia biasa, mereka pasti akan meledak menjadi hujan pasta daging, tetapi bagi Dion, kulitnya hanya berubah bentuk secara lucu saat saus mengalir dari bibirnya. Para permaisuri kekaisaran Fana tertawa terbahak-bahak. Bahkan Amporae tidak dapat menahan diri untuk menutupi bibir merahnya dengan tangan kecilnya, mengalihkan pandangan dari Dion. Dion menundukkan kepalanya, berpura-pura putus asa. Memperlakukan seorang kaisar seperti ini. Surga ini tidak punya mata. Tiba-tiba, tatapan matanya menajam. Sepertinya aku benar, sekaranglah saatnya. Apakah klan-klan itu sudah menyadarinya? Madeline bertanya. Klan yang dimaksud Madeline tentu saja adalah 12 klan penguasa. Karena ada 4 wilayah, maka ada 3 klan penguasa di masing-masing wilayah. Jelas, karena Dion telah melakukan gerakan besar-besaran di wilayah selatan. Klan penguasa yang tinggal di sana pada akhirnya akan menyadarinya. Tidak peduli seberapa besar mereka biasanya meremehkan masalah sepele dari suku dan klan bawahan mereka. Namun, Dion secara mengejutkan menggelengkan kepalanya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2050, tajam. Bahkan jika mereka menyadarinya, mereka tidak akan bertindak seenaknya mengingat tindakan kita dalam 6 tahun terakhir. Mereka seharusnya lebih atau kurang memiliki kekhawatiran terhadap para kultivator alam Fana kita sekarang. Selama 6 tahun terakhir, Dion tidak hanya menyerang secara pribadi menggunakan berbagai klon dan yin primordialnya, tetapi istri dan bawahannya juga melakukannya. Medan perang kuno sekarang percaya bahwa alam Fana memiliki lusinan makhluk tinggi yang berusia di bawah 1000 tahun. Jadi, jika demikian halnya, seberapa kuatkah generasi yang lebih tua? Kekhawatiran ini juga bukan akhir dari segalanya. Awalnya, mereka percaya medan perang kuno sedang turun karena surga tidak puas dengan era saat ini dan ingin menambah kekuatan mereka dengan era yang lebih tua. Tapi sekarang, realitas yang jauh lebih gelap telah mulai menyebar. Bagaimana jika bukan karena surga tidak puas dengan dunia manusia, melainkan karena medan perang kuno tidak lagi dibutuhkan karena era ini sudah sempurna? Perang psikologis semacam ini telah menghancurkan para tawanan medan perang kuno ini dengan beban yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Akan tetapi, meski semua hal ini terjadi, ini bukanlah yang dimaksud Dion. Lalu apa itu? Seperti yang diharapkan, klan Mist menemukan cara untuk menghindari aturanku dan memasuki medan perang kuno. Aku sudah merasakan kedatangan anak. Mereka benar-benar menemukan caranya. Istri-istri Dion mendongak dengan heran. Mereka tahu betapa rapatnya pertahanan kekaisaran Fana. Lebih baik begini, kata Dion sambil mencibir ringan. Klan Mist sama bergunanya seperti yang kukira. Berhentilah berpura-pura misterius dan jelaskan saja. Clara memutar matanya. Tidak ada yang istimewa, hanya saja klan kabut belum mencoba menghubungi salah satu dari 12 klan penguasa. Bagaimana itu membuat mereka berguna? Bukankah itu berarti pendukung mereka terlalu lemah untuk diperhatikan? Yah, itu akan terjadi jika 12 klan penguasa benar-benar satu-satunya yang perlu kita khawatirkan, kata Dion enteng. Ekspresi keempat wanita itu berubah serius. Ada yang lain? Tanya Ri. Pikirkanlah, kata Dion. Apa saja area berbahaya di pertempuran kuno ini yang tidak berani didekati sembarangan? Maksudmu klan Mist berasal dari wilayah inti medan perang kuno? Namun, Dion secara mengejutkan menggelengkan kepalanya tidak. Tidak, aku tidak percaya wilayah itu sesederhana yang terlihat. Orang tua itu pernah berkata bahwa alam abadi memiliki medan perang kuno sendiri. Aku punya firasat bahwa wilayah inti itu terkait dengannya. Siapa tahu, mungkin bagi surga,
klan gagal di alam fana dan klan gagal di alam abadi mungkin juga ditempatkan di tempat yang sama. Dion berpikir sebentar lalu melambaikan tangannya. Itu hanya pikiran sekilas, aku tidak tahu pasti. Aku juga tidak bisa memasuki area itu begitu saja. Gua klan Pride yang kumasuki sebelumnya berada di tepi paling luar, dan saat itu, aku mengandalkan indera ketuhananku untuk menghindari hal-hal yang merepotkan. Air, kata Amporae tiba-tiba. Dion tersenyum, senyum yang bukan senyum. Semua orang begitu fokus pada yang terakhir sehingga semua orang lupa bahwa ada satu tempat yang bahkan klan penguasa tidak sentuh begitu saja. Maksudmu air menyembunyikan sistem klan yang bahkan orang-orang di permukaan mungkin tidak menyadarinya? Alis Madeline berkerut erat. Aku tidak bisa mengatakan dengan pasti. Tapi yang ku tahu adalah bahwa di planet asalku, kami lebih tahu tentang bintang-bintang di langit daripada lautan di tanah air kami sendiri. Tentu saja, kami hanyalah manusia biasa saat itu. Jadi semua rahasia ini terungkap saat kami berkultivasi, tetapi tidakkah kau ingat apa yang terjadi? Dulu, bahkan dengan kultivasi kami, Ri dan aku menghadapi lawan yang merepotkan. Paus biru, kuda laut, ubur-ubur raja. Terumbu karang yang mencengkeram lenganku. Ketika sebuah ekosistem dibiarkan berevolusi sendiri tanpa observasi, hasil akhirnya bisa jadi di luar imajinasi terliar kita. Tatapan Dion semakin tajam. Aku tidak tahu kebenarannya, tapi yang ku tahu adalah indera abadiku hanya bisa menembus 10.000 km di bawah permukaan laut ini. Kebenaran ini mengejutkan istri-istri Dion. Dion adalah seorang pelihat dunia kelas 3. Dia bisa melihat melalui 3 penghalang alam semesta sekaligus. Apa gunanya 10.000 km bagi alam semesta yang luasnya triliunan tahun cahaya? Airnya bukan air biasa. Entah bagaimana, airnya dipenuhi ki yang sangat kental sehingga bertindak sebagai penghalang alami dengan sendirinya. Kepadatan ki di dalam air lebih dari 1000 kali lipat dari udara di sekitar kita sekarang. Aku yakin kau mengerti apa artinya itu. Medan perang kuno ini sudah memiliki kepadatan ki beberapa kali lipat dari alam fana kita, jadi kau bisa bayangkan apa artinya bagi lautannya yang bahkan beberapa tingkat di atas itu. Perkataan Dion diucapkan dengan tenang, tetapi ekspresi istri-istrinya justru menjadi lebih serius. Itukah sebabnya kau membiarkan klan kabut pergi selama ini? Tanya Madeline. Yah, sebagian besar, ya. Aku punya firasat bahwa klan yang mereka ikuti tidak mungkin normal. Tidak ada klan yang memiliki kesamaan dengan klan Mist. Ada sih, alis Ri mengernyit. Klan-klan itu hanya berada di bawah klan penguasa. Karena itu, kita bisa langsung melenyapkan mereka. Dion berkata dengan percaya diri. Pikirkanlah. Agar klan Mist memiliki hubungan dengan medan perang kuno, salah satu dari 2 hal ini pasti benar. Pertama, klan Mist telah ada di alam fana setidaknya sejak turunnya medan perang kuno terakhir. Jika masalahnya bahkan lebih keterlaluan daripada yang kupikirkan, maka mungkin saja mereka telah ada sejak turunnya yang kedua atau bahkan yang pertama. Kemungkinan ini sudah sangat mengagumkan, tetapi sejujurnya, Dion yakin bahwa kemungkinan kedua bahkan lebih menyentuh hati. Kemungkinan kedua adalah, mereka berhasil keluar dari medan perang. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.